Pembacaan Alkitab 3 Maret, Imamat 27 ayat 14 sampai Bilangan 1 ayat 54. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya dari Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel. Dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan seperti sama ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari-hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada mereka orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gerah beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, dan segala miliknya, baik manusia ataupun hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Inilah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dan dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Orang demi orang engkau ini beserta Harun untuk mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada 1 orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedur. Dari suku Simeon,
Selumiel bin Surishyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Abinadab. Dari suku Isaskar, Nathaniel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisa bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahisieser bin Amisyadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okram. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal itu, 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isaskar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isaskar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 60.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilinginya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Markus 11 ayat 1 sampai 25. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Belfage dan Betania yang terletak di Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka melepaskan keledai itu. Lalu mereka menjawab yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya Yesus di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia dapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota.
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Pembacaan dari Mazmur 46 ayat 2-11. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah kerajaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggalkan di antara bangsa-bangsa. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pembacaan dari Amsal. Hikmat hari ini, Amsal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat yang bagi orang yang pandai.